Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak di sini ada tugas dari mata kuliah layanan anak dan remaja, disuruh mendongeng. Tapi sebelum memulai, ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak Dwi Asita Mursalin, biasa dipanggil Cita. Jadi kalau adik sendiri, namanya siapa? Siti. Adelia. Akilah. Allah. Iya. Bagus-bagus semua yang lain. Jadi langsung saja, judul yang kakak bawakan itu Maling Kundang. Di perkampungan Pantai Air Manis, hiduplah Madeng Rubaya dan anaknya lelaki, yaitu Maling Kundang. Dahulu kala di perkampungan nelayan Air Manis, hiduplah seorang janda yang bernama Madeng Rubaya dan anak lelakinya. Maling Kundang dan Madeng Rubaya sangat saling menyayangi dan saling memanjakan. Maling pun tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Madeng Rubaya mulai menua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, Maling Kundang jatuh sakit. Tubuh Maling Kundang mendadak panas sekali. Madeng Rubaya pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Maling. Berkat usaha keras ibunya, Maling pun selamat. Setelah sembuh, ibunya semakin sayang kepada Maling. Begitu pula dengan Maling, ia amat menyayangi ibunya. Setelah dewasa, Maling berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau ke kapal besar. Ke kapal besar itu dia setahun merapat ke Pasir Manis. Ketika sudah dewasa, Maling pun izin ke ibunya untuk merantau ke kapal itu. Awalnya ibunya ragu, tetapi dengan berat hati akhirnya dia mengizinkan Maling Kundang. Maling pun pergi dengan berbekal 7 bungkus nasi yang dibalut dengan daun pisang dan ibunya. Maling juga menenangkan ibunya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Maling Kundang dan ibunya selalu saling mendoakan agar Maling ini selamat ke kapal tersebut. Setelah kepergian Maling, hari terasa berjalan lambat. Ia selalu memandang ke laut dan mendoakan anaknya agar selamat dalam pelayaran. Madeng Rubaya selalu menanyakan kabar Maling Kundang di setiap kapal besar yang merapat. Namun jawaban dari nahkodanya kalau Maling Kundang itu tidak ada. Dan ibunya selalu bertitip pesan kepada nahkoda tersebut. Ibu Maling yang semakin tua mengharapkan anaknya kembali kepadanya. Doa Maenda yang tak terputus-putus itu terus dilakukan sampai semakin menua. Tubuhnya mulai dimakan usia dan jalannya sudah terbungkuk-bungkuk. Harapan Maenda Rubaya terkabul. Ada kapal megah dan indah merapat ke pantai. Keyakinan Maenda dengan kedatangan kapal megah, penduduk perkampungan menyambut gembira kapal itu. Mereka berkumpul di sekitar karena mengira itu milik sultan atau pangeran. Madeng Rubaya pun turut berdesakan di dekat kapal. Ia melihat sepasang muda-mudi di anjung kapal. Pasangan itu mengenakan baju yang sangat berkilau dan tersenyum. Ibu Maling Kundang itu mengetahui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Madeng Rubaya menyambut dan memeluk Maling Kundang, takut kehilangan anaknya lagi. Ibu Maling Kundang mendahului sesepuluh kampung untuk menghampiri Maling, langsung memeluk erat-erat seakan takut kehilangan anaknya lagi. Isak tangis Madeng Rubaya pecah.
Istri Maling Kundang merendahkan ibunya. Maling pun tidak mengakui ibunya. Maling mengingat ibunya adalah perempuan yang tegar dan kuat menggendong kemana-mana, sehingga ia tak percaya dengan orang yang memeluknya. Maling tidak sempat terpikir karena istrinya langsung mengatakan hal yang merendahkan. Wanita jelek ini ibumu, mengapa dahulu kau bohong padaku? Ucapan sinis dari istri Maling Kundang. Mendengar perkataan istrinya, Maling pun mendorong Maden Rubaiyah hingga terguling-guling ke pasir. Ibu Maling tidak percaya akan perlakuan anaknya. Dia jatuh dan berkata, Maling anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini? Kata Maden Rubaiyah. Maling bersikap kasar kepada ibunya dan meninggalkan pantai air manis. Maling tidak peduli perkataan ibunya. Ia tidak mau mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Maden Rubaiyah bersujud ke kaki Maling Kundang dan hendak memeluk kakinya, namun Maling malah menendangnya. Maling mengatakan, "Hai perempuan gila, aku bukan anakmu. Ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor," kata Maling kepada ibunya. Maden Rubaiyah pun pingsan. Ketika tersadar, pantai sudah sepi dan kapal Maling sudah menjauh. Maden Rubaiyah berdoa dengan pilu dan cuaca pun tiba-tiba berubah. Hati Mak Endah perih seakan ditusuk-tusuk. Dia tak menyangka anak lelaki kesayangannya tega kepada ibunya sendiri. Lalu Maden Rubaiyah mengadahkan tangannya ke langit dan berdoa. Hati pilu, "Ya Tuhanku, kalau dia memang bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia anakku yang bernama Maling Kundang, aku mohon keadilanmu." Ucapan pilu dari seorang ibu. Tiba-tiba cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Lambat laun hujan lebat pun turun dan badai dan petir menghantam kapal Maling Kundang. Badai menghancurkan kapal Maling Kundang dan tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh Maling. Badai yang datang tiba-tiba menghancurkan kapal Maling Kundang. Bukti tersebut adalah di sela-sela batu itu ada ikan teri dan ikan berlanap serta ikan tenggiri yang berenang. Ikan itu berasal dari istri Maling Kundang. Mungkin itu saja cerita dari kakak yang berkisah dari Maling Kundang. Jadi pesan dari cerita ini, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Dan ketika gembira pun ataupun susah, orang tua harus tetap ada di samping kita, karena jasa-jasa mereka tidak pernah bisa terbayar oleh apapun. Itu saja dari kakak. Kakak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.